Ibu-ibu semua, terima kasih sudah menghadirkan saya di pagi hari ini. Baik, izinkan saya untuk memulainya dengan share PPT. Mohon berkenan, suara saya dengan jelaskah terdengar? Jelas, Bu, jelas. Jelas ya, Bu Natalia. Baik, ini maklum nih matanya nggak pakai kacamata, jadi kalau lihat sudah harus mendekat gitu ya, maklum sudah jadi oma-oma. Oke. Saya izin untuk bisa share PPT. Kalau sudah terlihat, boleh saya minta responsnya apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Hari ini kita semua pakai baju merah ya? Mengenal remaja di era pandemi. Jadi bagaimana mengenal remaja kita? Kalau kita kenal remaja, berarti kita bicara tentang generasi milenial. Berarti kita bicara tentang generasi yang lahir sebelum generasi alfa yang lahir di atas tahun 2010. Baik, tadi mungkin sudah dikenalkan ya, saya dengan Novita Tanri, psikolog anak, remaja, dan keluarga, dan saya lulusan dari New South Wales, Sydney, Australia, dan sudah menulis beberapa buah buku. Mohon berkenan kalau boleh, Ibu Natalia. Hari ini buat yang bertanya, saya mau membagikan 5 buah buku saya, sehingga nanti teman-teman, ibu-ibu sekalian yang punya anak bisa belajar sama-sama melalui buku yang nanti saya bagikan. Baik, saya mulai dengan penjelasan generasi Z. Oke, sebelum dilanjut, suara saya apakah ada kendala? Baguskah terlihat? Tulisan tidak ada yang terpotong? Bagus. Bagus, baik. Generasi Z, kita bicara generasi Z, berarti kita bicara tentang remaja. Bicara tentang remaja adalah anak yang berusia 10 sampai 24 tahun. Kenapa remaja sekarang adalah 10 sampai 24 tahun? Ada pergeseran. Kalau dulu kita kenal dengan remaja adalah 10 sampai 14 tahun. Dan menurut WHO ada redefinisi daripada usia remaja, 10 sampai 24 tahun. Dan setiap tanggal 12 Agustus adalah harinya remaja. Atau yang disebut dengan Hari Remaja Internasional, International Youth Day. Diperingati pertama kali di tahun 2000. Mungkin banyak orang tua yang tidak atau belum menyadari bahwa Hari Remaja menjadi begitu pentingnya sehingga dibuatkan satu hari khusus buat remaja. Siapa masa remaja? Kalau kita bicara remaja, berarti remaja yang tadi selain 10 sampai usia 24 tahun, berarti sampai sebelum dia menginjak usia 25 tahun. Kenapa 24 tahun? Kenapa ditarik begitu panjangnya dari 10 sampai 14 ditambahkan 10 tahun lagi? Ternyata berkaitan dengan neuroscience. Kalau kita bicara neuroscience, kita bicara tentang otak. Bahwa ilmu di neuroscience terus berkembang, bahwa seorang manusia di usia 25 tahun, ternyata jumlah otak neurons di dalam otaknya tidak bertumbuh lagi dalam bentuk jumlah dan size, ukuran. Jadi dia stop growing. Tapi dia akan terus berkembang. Nah, 24 tahun itu masih punya kesempatan kita sebagai manusia untuk terus bisa diisi. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. BKKBN juga setuju bahwa anak 10 sampai 24 tahun adalah remaja. Dan ini menjadi mayoritas daripada generasi Z. Kalau kita lihat proyeksi BPS menunjukkan bahwa tahun 2018, kita bicara 3 tahun yang lalu, jumlah daripada laki-laki generasi Z, yaitu 10 sampai 24 tahun, ada 34.207.900 orang, dan perempuan ada 32.737.000 orang. Berarti ada 24,9% dari jumlah 265 juta jumlah penduduk di Indonesia itu adalah generasi Z.
dengan total 66.944.900 orang. Dan ini akan terus meningkat di tahun 2022. Karena bicara 2018, belum termasuk di masa pandemi ini. Hampir 2 tahun, ternyata angka natalitas itu melonjak cukup tajam. Dan semalam saya bicara dengan media Indonesia, dengan live dengan mereka. Dan ternyata pernikahan usia dini berarti di bawah 19 tahun, karena menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dari Kemen PPA sejak 2019 dibawa dari Ibu Yohana Yembise, itu membuat satu undang-undang pernikahan antara laki-laki dan perempuan sama di usia 19 tahun. Tetapi dalam 2 tahun, hampir 2 tahun terakhir ini, pernikahan usia dini di Indonesia naik sampai 300%. Dan dampaknya akan meningkatkan jumlah kelahiran anak untuk anak-anak di usia dini itu 300%. Bonus demografi kita juga akan berubah di 2030 sampai 2040 nanti. Oke, ada 7 karakter khas generasi Z yang kita harus ketahui bersama-sama. Karena tanpa mengenal anak-anak remaja kita 10 sampai 24 tahun, kita nggak mungkin akan bisa masuk di dalam dunia mereka, apalagi memahami dan berbicara heart to heart dengan mereka. Yang pertama adalah digital. Remaja generasi Z menganggap dengan dunia virtual itu sesuatu yang terintegrasi. Artinya tidak berbeda dunia nyata dan dunia digital yang disebut dengan digital. Mereka akan menganggap bahwa teman-teman mereka yang di belahan dunia sana, yang mereka kenal dengan Roblox gamenya, Mobile Legends, PUBG, itu adalah nyata, seperti dia mengenal teman-teman sekolahnya dari sekolah formalnya. Tidak berbeda. Karena teman-teman ini mereka bisa ajak bicara, mereka bisa ajak video call, dan wajahnya ada. Jadi kalau orang tua mengajarkan anak-anak bahwa jangan berbicara dengan orang-orang yang kamu quote and quote tidak kenal dari belahan dunia sana, anak-anak ini tidak bisa memahami karena karakter mereka adalah digital. Ini yang pertama. Sehingga pada saat mereka nanti, saya akan jelaskan, masuk di dunia apps yang disebut dengan Discord, Amino LGBT+, mereka akan menganggap teman-teman ini sangat nyata. Yang kedua, hyper kustomisasi. Jadi hiper kustomisasi anak-anak ini di usia remaja 10 sampai 24 tahun, bahkan saya ada punya klien di dalam ruang konseling saya di usia 9 tahun yang betul-betul hiper berarti berlebihan, over, yang berupaya keras agar dikenal dunia sebagai individu yang berbeda, yang beda, yang menarik dan yang unik. Mereka nggak mau jadi customize. Customize itu berarti kalau dulu kita kenal ada yang disebut dengan one size fits all. Saya ambil contoh, misalnya beli baju seperti ini. Size S, size M, size L, size XL. Size S masuk di semua perempuan yang dianggap bisa memakai baju dengan ukuran S. Tapi ternyata size S pun buat beberapa orang tuh nggak cocok. Ibu-ibu mungkin tahu ya, kalau beli baju sebaiknya the best adalah customize. Dalam arti ada orang yang S, size-nya S, misalnya kayak saya nih, saya pakai S. Tapi bahu saya lebar sekali. Body saya atletis, jadi bisa dikatakan hampir mirip dengan body cowok, jadi agak lurus ke bawah. Ini lebar, pinggang tidak terlalu kecil, pinggul saya juga kecil. Atletis bentuknya. Ada perempuan yang S, pinggangnya kecil, pinggulnya cukup gede, dadanya kecil, tapi juga size S. Ada yang semuanya dalam arti besar, jadi bentuknya yang kita sebut dengan apple size, bentuknya bulat, tapi dia tetap S. One size fits all. Hyper customisasi, one size fits one. Jadi satu size S sekarang yang dilakukan di luar negeri, mereka mau ketemukan bahwa size kamu S,
Saya sesuaikan, kalau badanmu di atas yang lebar, pinggangmu nggak terlalu kecil, saya ambil contoh diri saya, dan panggulmu ternyata juga lurus, saya sesuaikan dengan yang kamu mau. Jadi fittingnya disesuaikan dengan apa yang kita mau. Jadi kayak kita punya penjahit tersendiri, ada tailor made. Dan ini juga banyak sekali mulai terjadi yang kita lihat di dalam sosial media, di mana tailor ini menjual jasanya dengan kalian mengirimkan ukuran kalian pas, dia bisa bikin customize banget. Nah, anak-anak generasi Z ini kepengen dikenal sebagai individu yang beda. I'm not you, you are not me. I want to be myself. This is me. Hiperkostumisasi berarti berlebihan. Saking kepengen dikenal sebagai seseorang yang unik dan berbeda, kalau mereka tidak dipersiapkan dari kecil mengenal self-image, nanti kita akan bicarakan ini, anak-anak ini nanti bingung mau kemana, jatuh-jatuhnya menjadi pribadi yang bahkan tidak mengenal diri sendiri, apa yang dia mau. Oke, realistis, anak-anak generasi Z sangat praktikal, pragmatis, praktis dalam berkarir. Dia ingin menjalankan sesuatu yang hanya sesuai dengan keinginan dia, kemampuan dan kebutuhan mereka. They are very grounded, sangat-sangat menyadari kalau saya tidak mampu melakukan ini. Kalau orang tua mengatakan bahwa, oke, ada dua tipe orang tua ya, kalau kita bicara soal realistis. Ada yang mengatakan kamu bisa kok ini semua, yang begitu overconfident terhadap anaknya, tapi tidak mengenal anaknya, karena dari kecil anak-anak ini tidak hadir dalam kehidupan orang tuanya, dan sebaliknya. Anak-anak kita, khususnya di budaya Indonesia dan Chinese, datang dari keluarga C ke atas atau B ke atas, rata-rata punya ART, rata-rata punya mbak, rata-rata punya suster. Anak-anak ini di masa kecil yang begitu krusialnya, 0 sampai 6 tahun, rata-rata dibesarkan dengan tenaga tambahan, dengan adanya suster. Dan biasanya kedua orang tua ini bekerja atau hanya cukup mengawasi. Tapi kehidupan anak-anak ini dibantu, dibesarkan, dididik oleh ART dan suster, quote and quote, nanny. Saya pakai quote and quote. Kenapa nanny dengan suster berbeda sekali? Kalau kita pakai nanny, berarti saya membayangkan adalah nanny yang seperti di UK, yang mereka belajar 3 tahun untuk memahami tahapan tumbuh kembang anak, psikologi anak, sampai mereka mempunyai diploma. Hampir mirip dengan psikolog anak, tapi yang di karbit, jadi lebih cepat selesai. Tapi mereka kuliah sampai 3 tahun. Tapi di Indonesia yang disebut sebagai pengasuh anak, kebanyakan mereka tidak tahu bagaimana psikologi dasar anak. Mereka tidak tahu bagaimana perkembangan dan tahapan tumbuh kembang anak. Ini bedanya. Oke, balik di sini. Anak ini merasa bahwa mereka berbeda. Mereka ingin supaya saya di sini. Kalau orang tua mengatakan bahwa saya ingin kamu menjadi A, B, C, atau yang kedua, terserah kamu mau ngapain, tapi tidak punya arahan karena tidak mengenal anaknya. Realistis ini juga menjadi satu kebingungan buat mereka. Yang keempat, FOMO dan JOMO, fear of missing out, atau bertentangannya, kontradiktifnya, joy of missing out, FOMO dan JOMO. Anak-anak ini menjadi 2 karakter yang berbeda. FOMO, fear of missing out, ketakutan kalau mereka ketinggalan satu tren. Misalnya, sepatu dengan merek tertentu, sepatu dengan model tertentu, baju dengan model tertentu, perhiasan dengan model tertentu, tontonan, apapun itu, mereka takut sekali ketinggalan. Karena mereka tahu kalau mereka nggak mengikuti tren dalam fashion atau apapun itu yang ditontonkah gitu ya. Misalnya sekarang nomor 1 di Indonesia di Netflix adalah Squid Game misalnya. Nomor 4 sekarang masih diduduki oleh, kalau kita bicara series ini, Netflix adalah Money Heist misalnya. Kalau mereka nggak tonton ini, mereka nggak bisa masuk di dalam satu conversation karena mereka nggak nyambung pada saat ngomong.
Jadi pada saat di mana trending sedang berlangsung, anak-anak ini akan berlomba untuk bisa mengikuti supaya tidak ketinggalan, supaya tidak dibully pada saat masuk dalam satu komunitas. Lalu JOMO, joy of missing out, terbalik daripada fear of missing out. Di JOMO ini, anak-anak menjadi ketakutan untuk tampil. Karena dia merasa, saya nggak bisa mengikuti trending yang ada. Saya nggak punya kemampuan untuk bisa membeli fasilitas-fasilitas yang ada. Orang tua saya begitu menahan saya. Dan orang tua tidak memahami apa yang saya rasakan. Orang tua tidak punya parenting style sesuai dengan karakter saya. Ya tadi balik lagi, ini juga berlaku untuk orang tua yang disebut dengan tadi one size fits all. Jadi ada orang tua yang melakukan parenting yang misalnya punya 3 anak, tapi melakukan semua metode yang sama ke 3 anak yang berbeda. Oke, nanti kita bicara juga tentang parenting style ini, tapi saya pengen fokus di sini. Jadi ada 2 karakter, FOMO dan JOMO. Weekonomist. Anak-anak ini bekerja di tempat di mana mereka tadi, kalau yang ketiga, harus tempat yang nyaman, yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan saya. Anak-anak ini lebih suka kerja di perusahaan-perusahaan yang disebut dengan startup. Startup itu seperti apa sih? Startup itu seperti Gojek, startup itu seperti Grab, Tokopedia, Shopee, di mana startup-startup ini menjadi begitu berkembang, dan startup ini selalu masuk ke quote-unquote bisnis sosial. Mereka ada waktu untuk giving back to the society. Anak-anak ini masuk dengan semangat ekonomi untuk berbagi. Mereka suka sekali kalau mereka bisa punya kemampuan untuk bisa berbagi, membagikan makanan misalnya, membagikan kemampuan mereka misalnya mengajarkan bahasa Inggris. Mereka weekonomist, mereka kepengen terlibat di dalam ekonomi dari suatu komunitas, satu kelompok, sampai berkembang di dalam satu masyarakat, bahkan kalau bisa secara nasional, kalau kita bicara Indonesia, atau bahkan dengan global yang lebih besar, internasional. And yang keenam adalah generasi yang disebut dengan do it yourself. Jadi generasi yang ingin melakukan sesuatu secara sendiri dan mandiri. Artinya mereka kepengen bahwa mereka mampu bisa melakukan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi akan dilihat bahwa anak-anak ini benar-benar rely dengan kekuatan kemampuan sendiri. Kalau mereka dipersiapkan dari kecil, melakukan do it yourself is okay. Karena dari kecil orang tua hadir, daya juang, resilience-nya ada di situ. Tapi kalau DIY ini tertransfer kepada anak-anak remaja 10-24 tahun, tapi sebelum 10 tahun, sebelum 6 tahun di masa krusial mereka, orang tuanya tidak membekali dengan resilient ini, daya juang ini, anak-anak ini akan terpuruk. Anak-anak ini akan panik, cemas, depresi, bisa masuk ke gangguan kesehatan mental lainnya. Terpacu. Anak-anak generasi Z, milenialnya terpacu dengan teknologi, informasi, kompetisi, situasi ekonomi, dan dinamika politik. Pergeseran tradisi dan didikan dari orang tua generasi X, jadi generasi Z datang dari generasi X sebelum generasi Z. Jadi kita tahu ada generasi X, Y, Z. X, Y, Z. Generasi Y biasanya juga kalau orang tuanya mungkin sekarang usianya masih muda, di bawah 30 tahun punya anak generasi Z. Menjadikan mereka lebih mandiri. Lebih mandiri bisa positif, bisa negatif. Mandiri dalam arti kalau sekali lagi yang tadi saya katakan, mereka dipersiapkan dari kecil menjadi mandiri, menjadi satu plus point buat anak-anak ini. Tapi kepengen mandiri, tapi nggak kuat, anak-anak ini justru akan breakdown. Oke. Orang tua, pendidik ini selalu saya tekankan kepada orang tua, pendidik dan lingkungan, serta pemerintah harus bekerja keras untuk memahami generasi Z ini, untuk mendapatkan perhatian mereka. Kenapa? Kalau mereka tidak mengenal anak-anak mereka, sulit sekali mereka bisa memahami, apalagi bicara dengan mereka. Nggak akan nyambung. Benar-benar nggak akan nyambung. Karena apa yang dikatakan orang tua, mereka akan meresponi dengan kalimat dan jawaban yang pendek-pendek.
Karena mereka malas untuk bisa berkomunikasi, karena orang tua tidak tahu bagaimana merespons. Dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan orang tua sama sejak mereka masih kecil sampai mereka masuk di usia remaja ini. Oke, dan akhirnya generasi Z akan kehilangan simpati, bahkan membuat mereka tidak nyaman dan enggan berelasi dan berkomunikasi dengan Anda sebagai orang tua. Karena apapun informasi yang mereka mau dapatkan, kalau orang tua terus masih sama, mereka bisa dengan mudah mendapatkannya dengan Google, dengan YouTube, dengan semua aplikasi yang mereka punyai. Nanti kita bicara tentang Discord ya, tapi saya ingin masuk sebelum kita masuk ke self-image, saya ingin bicara tentang generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi setelah generasi Z. Lebih muda. Tapi kalau ini orang tua tidak pahami juga, akan sulit untuk mereka bisa memahami generasi Alpha ini pada saat mereka tumbuh terus menjadi remaja dan masuk di usia dewasa. Generasi Alpha yang lahir di atas tahun 2010, kita tahu ini jauh lebih advance lagi. Anak-anak ini yang lahir di atas tahun 2010 masuk di usia berarti tahun ini 11 tahun. Bersisian, ada irisan di sana antara generasi Z dengan generasi Alpha. Kalau bicara generasi Z, berarti ada yang 10 tahun. Generasi Alpha 11 tahun. Jadi antara 10-11 tahun, dia berada di antara generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Alpha ini, biasanya generasi itu dipotong dengan sekitar 10 tahun. Itu disebut dengan irisan di sana. Tapi saya melihat, antara generasi Y ke generasi X, generasi Z, X, Y, Z, Z ke Alpha, itu perbedaannya cukup signifikan. Karena 5 tahun terakhir ini, perkembangan daripada teknologi begitu luar biasa. Dan orang tua biasanya sangat-sangat ketinggalan. Generasi Alpha akan menjadi generasi paling terdidik, intelektual yang paling tertinggi, orang tua hanya punya 2 anak, paling banyak 3, dan orang tua akan memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka dalam dictionary mereka. Cenderung punya daya juang, etika, sopan santun, dan disiplin yang lebih rendah dari generasi sebelumnya. Oke, mereka juga sangat menghargai bisnis dengan integrasi apa adanya, tapi konsentrasi mereka sangat pendek sekali. Saya akan skip untuk generasi Alpha, kita akan fokus kepada generasi Z. Self-image, who am I? Bicara self-image berarti gambaran diri. Siapa diri saya? Coba tanya kepada diri sendiri, siapa Anda? Para ibu-ibu, mom, diri Anda ini siapa? Who are you? Kenapa Anda hidup? Untuk apa Anda hidup? Coba lihat ke belakang, apa yang kamu sudah isi dalam hidup ini? Apa yang sudah saya isi dalam hidup ini? Kalau hari ini saya adalah seorang ibu, pada saat saya masih muda, remaja, apa yang sudah saya isi? Apa yang akan saya isi dalam hidup ini? Bahagiakah dirimu dengan masa lalumu? Bahagiakah dirimu dengan masa sekarang? Dan masa depanmu akan seperti apa? Siapa gambaran dirimu? Lalu setelah sudah dapatkan jawabannya, tanya, seperti apakah gambaran diri anak-anakmu kalau ditanya, kamu hidup untuk apa? Kemana destinasi hidupmu? Pertanyaan ini kalau saya tanyakan kepada anak-anak di dalam ruang konseling saya, mereka sulit sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah, nggak tahu. Kamu mau kuliahnya apa? Belum tahu. Pelajaran apa yang kamu suka? Nggak ada. Pelajaran apa yang kamu paling nanti akan kamu. Nah ini rata-rata di atas SMA ya, maksudnya di atas SMP, di usia SMA. Penanaman self-image dimulai sejak dini sekali. Dini sekali. Berarti bicara self-image, berarti bicara usia dini. Usia dini berarti di bawah 6 tahun ya. Begitu pentingnya. Dan siapa yang membentuk self-image anak-anak kita? Atau kita semua? Siapa yang membentuk? Pada saat kita berusia 6 tahun ke bawah. Bagaimana kalian melihat refleksi diri saat ini?
Self-image merupakan cara kita mempersepsikan diri, impresi dan persepsi yang dibangun, yang dibuat dari waktu ke waktu. Dari mulai kita lahir, usia anak itu 0 sampai 18 tahun. Pada saat kita setelah 18 tahun berarti masuk usia kuliah, pada saat kuliah, pada saat menikah, pada saat punya anak, dan hari ini. Bagaimana kita membangun self-image ini dari waktu ke waktu. Self-image adalah hasil belajar yang erat kaitannya dengan perkembangan individu. Self-image dipengaruhi oleh keluarga, teman, sekolah, lingkungan tempat individu berkembang. Kalau kita berada hari ini dengan NDC Women Fellowship, saya melihat bahwa sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya, kita punya self-image, dia punya gambaran diri, peta dan teladan Allah. Tapi apakah peta dan teladan Allah ini kita turunkan kepada anak-anak kita? Atau hanya berhenti di kita? Atau bahkan kita juga tidak yakin bahwa peta dan teladan Allah itu ada di dalam kita. Benar-benar nggak kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena pada saat self-image tidak sesuai dengan ideal self, gambaran diri ideal yang kita pegang, ya. Dan ini ingat ya, dibentuk dari kecil. Ditambah lagi di zaman generasi alpha ini, di generasi revolusi industri 4.0, kita bicara tentang AI, kita bicara tentang sosial media. Gambaran diri bisa terdistorsi dengan sosial media. Kita merasa bahwa, oh, kalau saya nggak punya, misalnya baju tertentu, kita nggak punya panci dengan merek tertentu, kalau kita nggak punya sepatu dengan model tertentu, kok saya merasa ada sesuatu yang kurang ya? Kalau rambut saya nggak merah, rambut saya nggak kuning, model rambut saya nggak sesuai, bahkan model alis pun misalnya nggak sesuai, apakah gambaran diri saya bisa diterima oleh teman-teman saya di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam komunitas? Karena pada saat self-image tidak sehat, distorted self-image yang akan terjadi. Ada 4 kalau kita bicara distorted self-image. Yang pertama, perilaku menyalahkan diri untuk segala hal yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi yang salah, dia akan blaming. Blaming kepada diri sendiri. Oh, memang saya yang nggak pantas untuk melakukan itu. Oh, memang saya yang harus menarik diri. Oh, memang saya yang nggak tahu diri. Blaming, self-blaming, itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada aspek negatif dan mengabaikan aspek positif. Dan ini yang terjadi. Kalau kita bicara tentang thoughts, kita bicara tentang pikiran, kita punya 86.400 detik per hari. Dan dari 86.400 detik itu, kita punya kurang lebih 70.000 detik pada saat kita awake, pada saat kita dalam keadaan sadar. Dan tahu nggak, kita punya pemikiran dalam sehari pada saat kita dengan kesadaran penuh di luar dari waktu tidur kita memikirkan sekitar 70.000 thought. Jadi ada pikiran yang kita pikirkan 70.000 kali dalam sehari. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi saat ini Anda mendengarkan saya, Novita pakai baju merah, lipstiknya merah, rambutnya sebahu gitu ya, rambutnya warna hitam, Anda tidak 100% fokus kepada apa yang saya katakan. Pikiran Anda bisa kemana-mana. Anda bisa pikirkan, oh nanti siang saya mau makan apa. Oh si kecil lagi ngapain ya itu ya di luar sana. Oh mantu saya hari ini masak nggak ya. Oh cucu saya lagi ngapain. Oh anak saya sudah selesai belum PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya. Yang lagi PTM terbatas, lagi sekolah nggak dia dengan konsen di sekolah. Distort dari pikiran kita terjadi selalu setiap detik. Jadi walaupun kelihatannya mata ada di sini, ya, tapi belum tentu pikiran kita ada di sini. Dan 85% dari 70.000 pikiran yang ada di dalam otak kita dalam sehari, 85% itu adalah hal yang negatif. Hanya 15% yang positif. Secara ini bukan dari saya ya, kita bicara dari
research jurnal yang dibaca, dan ini diambil dari APA, American Psychological Association. 85% hal-hal yang negatif. Kekhawatiran, kepanikan, ketakutan, itu mendominasi hidup kita. Pada saat kita tidak tahu bagaimana men-switching dari yang negatif ke yang positif, 85% yang negatif menjadi 85% yang positif, distorted self-image yang terjadi. Mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk dan membiarkan diri berlarut pada rasa kalah sebelum memulai. Dan melihat dunia sebagai hitam dan putih. Jadi terus worried, terus khawatir, dan kita selalu bersiap-siap untuk sesuatu yang oh ini ada yang raise hand, ini perlu dijawab atau gimana? Atau dibiarkan saja? Oke, saya lanjut aja ya. Lalu yang keempat, mencari tahu belahan. Nanti aja ya. Nah, baik. Mencari tahu belahan dunia lewat apps, Discord, Amino LGBT+, dan lain sebagainya. Ada Birdie di sana, ada Tinder di sana, banyak sekali apps-apps yang ada. Tapi yang lagi kekinian, kalau mungkin teman-teman bisa lihat di dalam akun Instagram saya, Discord menjadi teman daripada anak-anak kita semua. Oke, ini Sinhua raise hand terus. Mungkin ada yang bisa handle karena raise hand terus. Apakah ada teman-teman bisa bantu? Oke, nanti kita chat Ibu. Baik, terima kasih. Discord, kita bicara apps Discord. Discord itu adalah apps untuk mencari komunitas. Jadi anak-anak ini akan mencari teman lewat Discord. Mereka akan menuliskan interest mereka. Misalnya satu, saya perempuan, atau dia bisa, kalau kepengen menjadi orang lain, dia akan katakan dengan gender yang berbeda, karena mereka bisa menjadi apa saja. Tapi biasanya kebanyakan anak-anak mengungkapkan apa adanya dirinya. Misalnya, saya datang dari keluarga yang tiap hari berantem. Saya datang dari broken home. Masih suami istri, tapi papa mama sudah pisah kamar. Masih suami istri, tapi tiap hari berantem, atau bahkan tidak bicara satu sama lain. Datang dari keluarga yang misalnya bercerai, datang dari anak yang suka main game tertentu, ingin mencari teman-teman yang misalnya itu yang kelima, yang punya orientasi seks yang berbeda dengan yang sama dengan saya, of course bukan yang berbeda, yang sama dengan saya. Saya ingin mencari tahu, misalnya saya seorang perempuan anak remaja, saya ingin mencari teman-teman yang baci. Jadi dia kepengen, kalau dia feme, dia kepengen cari yang baci. Atau dia belum tahu orientasi seks dia akan sebut dirinya sebagai no label. Dia lesbian, tapi dia no label. Dia belum bisa tahu apakah dia adalah seorang baci, feme, andro feme, andro baci. Jadi dia masih pakai dengan no label. Lalu yang keenam, saya kepengen misalnya, saya nggak suka olahraga. Saya kepengen orang yang sama-sama dengan saya nggak suka olahraga. Atau saya suka olahraga. Discord akan menyaring komunitas ini, dan anak-anak akhirnya nanti masuk di komunitas yang dia suka. Atau buku, misalnya saya suka baca fiction ini. Saya mencari yang lagi belajar psikologi. Atau saya mencari orang-orang yang pernah depresi. Atau saya mencari orang yang juga gampang panik. Discord akan meng-squeeze, memfilter, dan mereka masuk di dalam. Mereka akan mulai mencari siapa yang nyaman diajak bicara. Begitu nyaman diajak bicara, mereka akan berteman. Begitu sudah berteman, kalau cocok mereka menjadi close friend. Di-squeeze lagi, disaring lagi, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1. Pada saat sudah ketemu one-on-one, secara virtual tentunya, tadi kita bicara yang pertama, digital, anak ini akan merasa nyaman. Kalau diputuskan untuk pacaran, mereka akan pacaran. Oke, amino, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bicara lagi. Jadi support system, orang tua, siblings, keluarga, teman, diperlukan sekali untuk membentuk self-image yang baik. The looking glass self. Kalau dilihat di sini, ada gambar seekor kucing dan seekor harimau. Charles Horton Cooley. Saya nggak tahu teman-teman kalau sudah pernah dengar dari
PowerPoint saya sebelumnya, seminar saya sebelumnya, tapi saya izinkan saya untuk bisa share di sini bagaimana anak melihat diri, self-image di dalam diri. Jadi kita bicara kecerdasan dia di dalam diri, berarti kecerdasan intrapersonal. Diri melihat diri, dan diri di luar diri melihat diri kembali. Bagaimana dia melihat dirinya? Kalau kucing ini ngelihat diri, di dalam refleksi dia, self-image dia adalah seekor harimau. Dia melihat diri sebagai superior. Dia melihat diri punya kekuatan yang jauh lebih besar, tapi bukan dirinya. Atau dibalik, seekor harimau melihat diri sebagai seekor kucing, inferior. Berarti dia melihat refleksi diri, padahal dia seekor harimau, dia lihat diri sebagai seekor kucing. The looking glass self ini berkaitan sekali dengan yang tadi disebut dengan self-image. Oke, saya masuk di sini dari Erik Erikson. Kita bicara ada tahapan daripada tumbuh kembang seorang manusia. Mulai dari dia lahir, kalau kita lihat infant di sana, kalau kita lihat di sini ya, trust versus mistrust. Trust versus mistrust itu kurang lebih 0 sampai 1,5 tahun. Trust, ini krusial sekali di sini. Bagaimana anak-anak percaya kepada dunianya. Bagaimana anak-anak tidak percaya dengan dunianya. Di sini anak-anak akan punya quote and quote dibentuk dengan rasa aman bahwa dunia ini bisa dipercaya. Orang yang mengasuh saya, mendidik saya adalah orang yang mencintai saya. Siapa dia? Nah, di sini saya punya ada satu anak ya yang ini cukup benar-benar buat saya luar biasa. Di dalam 1 tahun anak ini ibunya, mamanya bisa ganti 57 suster dalam setahun. Minggu yang lalu saya baru dapatkan 18 kali dalam setahun. Kebayang nggak kalau kita lihat trust and mistrust, bagaimana anak ini yang harusnya percaya kepada dunia bahwa I am safe, bahwa saya dicintai dengan kasih dan adil yang seimbang, tapi dapatkan yang mengasuh bolak-balik ganti 57 kali dalam setahun. 18 kali dalam setahun. Mungkin itu sangat ekstrim sekali, tapi ini benar-benar terjadi dalam ruang konseling saya. Rasa aman seperti apa? Ketakutan apa yang dihadapi anak-anak ini? Ini kita bicara dengan infant stage. Bagaimana orang tua yang menyerahkan kepada orang lain, anak ini yang harusnya membentuk rasa aman. Bukan aman diculik ya, bukan aman biar nggak jatuh. Ya, itu penting, tapi itu lebih kepada safety, tapi aman secara psikologis, bahwa I'm loved, bahwa saya dicintai, bahwa ada orang yang memberikan kasih sayang itu secara konstan. Tapi kalau orang tua tidak hadir, pengasuhnya silih ganti berubah, pola asuh antara orang tua, suami, istri yang terus bertengkar, anak-anak tidak tahu mau dengerin siapa. Trust dan mistrust ini tidak terbangun dengan baik. Belum kalau kita bicara ada autonomy versus shame and doubt. Terus all the way sampai integrity versus despair. Di sini bicara integrity versus despair biasanya terbangun pada saat kita sudah tua. Ini biasanya terbangun pada saat di atas 60 tahun. Ini pada saat di atas 50 tahun. Di sini kalau hidupnya berhasil dengan baik, ini middle age adult. Ya kalau kita lihat older adult ada di sini. Di saat dimana kita flashback kehidupan kita ke belakang. Nah biasanya di sini ibu-ibu yang sudah memasuki usia 40-50 tahun, begitu sudah disadarkan gitu ya, melihat terlalu banyak penyesalan atau apa ya hal-hal yang salah dilakukan, berubah menjadi lebih bijaksana, lebih melayani, lebih ingin mengisi hidupnya dengan baik-baik gitu. Looking back, saya benar-benar kepengen berubah supaya nanti menjelang ajal saya, kalau dipanggil Tuhan, saya sudah di dalam Tuhan. Saya ingin supaya kita melihat ini dibalik daripada Erik Erikson. Bagaimana kalau saya katakan bahwa, ini saya loncat dulu ke sini ya, kita balikin bahwa yang tadi Anda lihat, kita mulainya dari sini dulu. Jadi anak-anak diisi dengan inside out.
Bagaimana religi ini, takut akan Tuhan ini kita bangun dari anak-anak masih kecil. Kehadiran orang tua datang dari kecil, waktu mereka keluar dari tubuh kita. Karena dengan kekuatan ini, takut akan Tuhan ini akan menguasai emosi mereka. Emosi ini akan menguasai kognitif mereka. Ini yang di luar, paling luar. Karena kalau dibalik-balik, kognitif yang kita isi di sini, kognitif yang menguasai emosi, baru yang terakhir religi yang menguasai kita, terlambat. Anak-anak kan mengalami banyak sekali penyesalan dalam hidupnya. Oke, lalu baru saya balik ke sini. Kalau kita lihat di sini, kita bicara subconscious mind, itu yang berperan 90% sampai 95%, berarti di bawah alam sadar kita, hari ini kita ada, yang berperan selalu biasanya subconscious mind, di mana kita diisi di masa kecil tadi, kalau kita bicara tahapan Erik Erikson. Dan sampai di usia 18 tahun, kita dalam research, 150 kali itu mendengar bahwa you can't do it. No, kamu tidak bisa. Dan hanya 5.000 kali kita mendengar kata yes, you can. Jadi ketakutan, kepanikan, kecemasan itu datang dari support system ini sendiri. Oke. Dan saya ingin mungkin terakhir ini bicara mengenal otak manusia, tapi saya hanya akan fokus otak manusia itu hanya sekitar 1,5 kilo. Rata-rata otak laki-laki 1,274. Oke, perempuan 1,131. Dan saya ingin fokus kepada otak yang bagian depan, lobus frontal. Lobus frontal yang disebut dengan prefrontal cortex atau yang disebut dengan akal budi manusia yang dipunyai hanya manusia, diberikan Tuhan hanya kepada manusia, yang ada di sini. Lobus frontal itu ada di sini. Prefrontal cortex ada di sini. Bagaimana mengisi ini sejak dini? Bagaimana anak-anak ini diisi sejak dini? Oke. Nah, saya ingin kita masuk bahwa parenting is shifting. Kenali dunia anakmu, masuk tadi 7 karakter yang di depan. Mereka berada di persimpangan, jadi seperti di Carrefour ya. Bukan di Carrefour supermarket. Jadi seperti ada di persimpangan. Arti Carrefour itu persimpangan, junction. Di mana-mana penawarannya menarik. Jadi kalau Anda tidak hadir di sana, berharap mereka ada di kamar dengan belajar, dengan sekolah, percaya deh. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak hal-hal yang jauh lebih menarik daripada Anda di rumah yang tidak mengenal mereka. Jadi kalau buat saya, hadir di sana, tahu apa yang anak-anak buka, dengan siapa dengan dia bicara, ya tidak selalu mereka mengerjakan tugas sekolah. Kalau bisa, anak-anak yang masih di usia 18 tahun ke bawah, belajar tidak di dalam kamar dan sendiri. Tapi siapkan ruangan yang di mana kita bisa pantau mereka dengan leluasa. Kenapa? Karena 18 tahun ke bawah itu masih dunia anak. Orang tua masih punya otoritas penuh atas hidup mereka. Hadir bukan hanya sekedar ada, karena kalau Anda hanya ada di dalam rumah, ada bolak-balik, ada di situ dengan makan, minum, main WhatsApp, tapi Anda cuma hilir mudik dengan pertanyaan, sudah makan belum? Sudah kerja PR belum? Kalau kamu gimana? Dari kecil hanya itu pertanyaannya, Anda tidak hadir, Anda hanya ada. Hadir dengan tahu bagaimana kehidupan mereka, siapa teman-teman mereka, apps apa yang mereka buka, apa yang mereka lakukan selama masa sekolah di dalam rumah. Karena anak-anak zaman sekarang ya, kalau saya tanyakan dalam ruang konseling, saya lebih suka mereka itu sekolah online daripada sekolah offline. Awal-awal 3 bulan pertama, yes, they miss their school. Tapi setelah hampir 2 tahun ini, setelah habituasi baru dengan new normal, mereka lebih suka untuk online. Kenapa? Nggak perlu harus bangun pagi, pas-pasan. Yang kedua, nggak usah sikat gigi. Nggak usah ribet, gitulah harus tidur lebih pagi. Lalu, ditambah lagi, mereka bisa nyontek. 99%, I would say, anak-anak di masa pandemi ini punya kesempatan untuk menyontek. Belum lagi kita bicara Discord, amino LGBT, dan role play masuk dalam kehidupan mereka.
Oke. Setelah mereka masuk ke sana, ini akan masuk leading kepada akses pornografi, LGBTQ, dan kalau sudah 2 masuk yang di atas ini, anak-anak menjadi anak-anak yang agnostik. Kenapa? Karena orang tuanya homofobik. Orang tuanya selalu mengancam, orang tua selalu menakut-nakuti bahwa menjadi LGBTQ, masuk dengan akses pornografi, kamu akan seperti Sodom dan Gomora. Jadi ketakutan ini dengan homofobik, bukan saya artinya kita mendukung, tidak. Tapi bagaimana pendekatannya, approach-nya dengan yang tepat, sehingga anak-anak ini, kalau sudah tahu dia berdosa, pornografi LGBT, ini sudah masuk dan adiksi selama 2 tahun ini, anak-anak akan memilih untuk agnostik. Agnostik ateis atau agnostik yang percaya bahwa ada kekuatan lebih besar, tapi bukan lewat agama atau Tuhan. Dan akhirnya ke sextortion atau masuk ke child free. Nanti ini kalau ada yang bertanya. Waktunya nggak banyak. Oke, ini saya ingin share ada suicide note dari 14 tahun. Ada Chinese girl yang meninggal bunuh diri dan ini surat-suratnya yang dia tulis sebelum dia gantung diri. Oke, itu yang saya kotakin merah. Ini yang tulisan besarnya, dia katakan begini. Destroying a person is simple. You only have to destroy her childhood. Bahwa kalau mau hancurin seseorang gampang banget. Kamu hancurin aja masa kecilnya. And segala sesuatu akan mengikuti. Maksudnya, begitu masa kecilnya sudah rusak, parenting yang salah, gampang sekali anak ini untuk salah ke depannya. You have destroyed me, kata Chiang Wen-yue. You have destroyed Chiang Wen-yue. So please look after her brother. Jadi dia punya adik. Dia bilang sama bapak mamanya, please stop with this harm. This isn't a threat. You thought too highly of us. Something like self-reflection can just be left to oblivion. Ya, oke. Ini yang masuk di ruang konseling saya, yang anak-anak yang masuk dengan LGBTQ. Ini banyak sekali, dan anak-anak dengan masalah-masalah di dalam keluarga, LGBTQ lagi naik daun sekali. 90% anak-anak yang bermasalah biasanya masuk kepada orientasi seks yang salah. Oke, ini yang anak 13 tahun, dia kelihatannya baik-baik saja di rumah, akademiknya bagus, nggak masalah, dia 3 besar, tapi satu hari orang tuanya dari satu sekolah yang dimana saya seminar, dia buka Discord anaknya, dia baru tahu Discord itu apa, dia open BO buat tambahan kuliah. Oke, pada dia laki-laki dan ke laki-laki. Bagaimana open BO-nya untuk tambahan kuliah? Dia terima bayaran di sana, bayarannya lewat voucher, dengan foto-fotonya, dengan foto dan video dia telanjang kepada orang yang tidak dikenal yang juga laki-laki. Oke, ini penutup dari saya. Oke, mungkin kelihatannya klise dan Anda sudah sering sekali mendengar ini, tapi basic daripada semua parenting adalah takut akan Tuhan. Karena pada saat mereka tidak takut akan Tuhan, anak-anak ini tidak akan takut dengan apapun. And walk the talk. Artinya jadilah teladan, jadilah role model. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom Ibu Novita. Terima kasih atas sharing yang luar biasa, yang sangat terperinci, khususnya kepada kami, para ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Bu, saya dengan Monik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, di sesi tanya jawab ini. Udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya, jadi kita mulai ya Bu ya, dengan pertanyaan yang pertama. Silakan ya, Bu Monik. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang pertama, anak saya laki-laki SMP, ketahuan sering menonton film porno bersama teman-temannya. Mungkin saat ini pandemi susah untuk berkumpul ya Bu ya, jadi mereka mungkin biasanya kan tergabung di dalam Discord, mereka share screen gitu ya Bu ya. Nah, apakah harus saya larang? Karena teman-teman kita tahu ya Bu ya, waktu kita SMP juga banyak yang melakukan itu. Jadi bagaimana penanganannya Bu? Baik. Terima kasih Bu Monik.
Kalau kita bandingkan dengan masa kita SMP atau masa kita SMA, mesti ingat teknologinya zaman itu apa? Kulkas, televisi, ya nggak sih? Televisi atau mungkin zaman orang tua kita radio, ya nggak? Teknologi berkembang. Saat itu akses kita untuk masuk ke pornografi mungkin dengan majalah, ya kan? Yang diimpor dari luar negeri. Sulit sekali untuk kita, apalagi kalau bicara di zamannya Pak Soeharto, zaman itu untuk punya yang akses begitu sulit banget. Atau mungkin di zaman saya yang sudah jadi oma Bu Monica ya, dengan stensilan anak-anak cowok itu. Yang nggak sih, saya nggak ngerti nih, ini pada mukanya masih pada muda-muda. Mungkin Anda bisa mengingat kalau flashback. Susah sekali untuk akses pornografi. Sekarang, jadi kita kalau bilang, oh zaman dulu juga siapa sih gitu loh, bicara tentang pornografi, atau mungkin berkembang setelah itu dengan misalnya apa ya, ke Mangga 2, ke Pasar Pagi, dengan yang jual tuh nggak di depan gitu dengan diam-diam DVD, VCD, ya nggak? Tapi itu kan diam-diam. Ada tantangan, ada challenge untuk beli yang seperti begituan, dan kita malas, gitu loh. Hanya orang-orang tertentu aja yang punya akses ke luar negeri, dari Jerman kah, dari Amerika kah, bawa majalah-majalah Playboy. Karena majalah seperti Popular kah, itu pun juga masih begitu kan, di bredel lah, nanti ada lagi, susah sekali. Jangan lupa, di zaman sekarang, Anda lihat dengan laptop ini, dengan gadget ini, mereka diisi terus-menerus setiap saat. Kayak tinggal klik ya Bu ya? Tinggal klik dan masuk. Jadi masuk untuk adiksi itu mudah sekali. Dalam hitungan 1 minggu, 1 week, anak-anak bisa adiksi luar biasa. Jadi kalau Anda membandingkan, makanya tadi saya katakan, parenting is shifting. Adiksinya itu dalam hitungan hari. Jadi kalau Anda katakan membandingkan dengan zamanmu, is totally different. Anak-anak ini, adiksinya, pornografinya itu mengerikan loh. Anak dalam ruang konseling saya, 12 tahun, perempuan, itu bisa adiksi dengan pornografi. Ini karena ketahuan. Karena nilainya declining. Karena orang tua fokus hanya, kalau nilainya bagus, ya udahlah ya. Yang penting dia kerja PR, dia masuk 3 besar, dia masuk 10 besar. Oke, yang penting mereka di dalam rumah. Ini anak 12 tahun remaja, adiksi dengan pornografi. 1 hari, masturbasi minimal 3 kali. Saya katakan minimal 3 kali masturbasi. Orang tuanya penatua gereja. Anaknya ini anak paling bungsu. Masturbasi 3 kali dalam sehari. Dan anak ini jadi kayak kalau tidak masturbasi, itu ada sesuatu yang salah. Sama dengan kita misalnya kalau nggak makan. Lapar, cari gitu. Jadi jangan anggap enteng dengan pornografi. Karena leadingnya mereka akan merasa tahu. Kan kita dari kecil tahu bahwa, oh ini salah. Ini nggak boleh. Ya kalau itu diajarkan. Tapi kalau anak ini juga lahir, orang tuanya tidak pernah hadir, susternya, mbaknya yang silih berganti, tidak menerapkan nilai-nilai takut akan Tuhan ini kepada anaknya, dia akan lost, Bu Monica. So the option is in your hand. Dan ingat, hidup ini ada pilihan. Setiap keputusan yang Anda ambil datang dengan konsekuensi. Jadi kalau buat saya, ajak bicara, ajak konseling dengan orang yang tepat, tidak dengan sembarangan, dengan value yang sama dengan Anda, ini harus disadarkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Makasih. Lalu Bu, gimana kita tahu ya, misalnya anak kita itu, misalnya kita sebagai orang tua yang kita tidak tahu gitu ya, kalau anak kita suka lihat pornografi, ciri-ciri apa sih Bu yang bisa kita tahu, oh ternyata nih anak suka menonton gitu atau apa gitu Bu, untuk anak-anak SMP gitu Bu? Betul, ini satu yang tidak terdeteksi, karena bicara pornografi, mereka masturbasi, yang menyentuh dirinya sendiri dengan benda, dan mereka tuh menyentuh diri sendiri dengan fingering, dengan pakai jari fingering, atau mereka pakai alat-alat, dan alat-alat ini berbahaya, takutnya nyangkut masuk di dalam vagina dan itu nggak bisa keluar. Mereka bisa pakai tube-tube seperti tube buat shampoo,
tube-tube kosmetik yang dimasukin ke dalam hanya untuk merasakan sensasi. Ini maaf ya, saya begitu terbukanya. Karena orang tua harus bisa tahu gitu loh apa yang terjadi di dalam ruang konseling saya juga. Endorfin, jadi rasa bahagia itu nggak kelihatan. Jadi mereka nggak stres karena pada saat mereka masturbasi dia happy. Jadi everything is seem nothing is wrong is going wrong with them. Mungkin yang kelihatan adalah mereka tidak mau keluar secara terbuka pada saat sekolah. Maunya di kamar terus. Lampu biasanya dimatikan, pintu dikunci, gitu ya. Laptop biasanya akan menghadap ke mereka berlawanan dengan arah pintu. Sering sekali masuk kamar mandi. Sekolah atau apa itu biasanya ditutup. Selalu mau menyendiri. Tapi secara kita bicara wajah, bahasa tubuh dia happy, nggak ada apa-apa. Nggak kelihatan sama sekali. Beda banget dengan narkoba. Kalau narkoba kan ada ciri-cirinya. Matanya merah gitu ya. Lalu kalau diajak bicara nggak nyambung. Kita tahu kalau yang workaholic misalnya, alkoholik gitu ya. Kita bicara misalnya, kita bisa tahu ciri-cirinya mungkin ada bau yang keluar dari pernapasannya gitu, bau mulutnya, atau merokok, bisa ada cium. Kita cium di badannya misalnya gitu ya, itu pun juga dia bisa semprot. Tapi untuk pornografi, adiksi dengan seks ini nggak kelihatan. Jadi memang butuh kehadiran, balik lagi. Bukan hanya sekedar ada gitu loh di dalam rubah. Hadir, bicara dengan anaknya. Apa yang dia tonton, buku apa, e-book apa gitu. Kalau kita bicara Kindle, Amazon gitu ya, ada Kindle. Apa yang dia baca. Gitu. Karena kalau sudah masuk di sini leadingnya biasanya anak-anak menjadi anak-anak yang agnostik, tapi orang tua nggak tahu. Dan setiap kali anak-anak ini dikirim ke saya bukan karena pornografi, Bu. Jadi datang ke saya karena satu nilainya declining atau dia datang dengan masalah dengan orang tua. Tapi begitu dikorek dengan one-on-one counseling baru tahu, oh ternyata ada hal lain yang mengerikan yang terjadi dalam kehidupan anak tersebut. Ya Bu, jadi intinya spend time benar-benar dengan mereka ya Bu ya. Betul. Lalu pertanyaan berikutnya Bu, saya baca di Discord anak saya ada chat teman-temannya yang kalimatnya itu sangat kotor dan mengatai beberapa temannya termasuk anak saya juga. Menurut saya itu sudah merupakan suatu bully. Tetapi sepertinya anak saya merasa it's okay, it's fine. Nah, apa yang harus saya lakukan? Benar, ini juga cara berkomunikasi mereka, kosakata yang dipakai buat kita itu kayak so rough gitu, kok kasar gitu ya. Tapi buat mereka itu bahasa sehari-hari, gitu. Jadi buat kita yang tidak terbiasa melihat itu aneh. Dan misalnya saya ambil contoh, misalnya mereka ngomong tentang masturbasi, bagaimana klimaks, gambar air yang keluar, pada itu adalah sperma gitu. Itu buat mereka itu biasa aja. Itu dengan bahasa-bahasa yang vulgar lainnya dan kasar dan kotor, biasa banget. Dan jangan sampai, karena teman itu akan mempengaruhi anak. Secara langsung, bukan tidak langsung. Secara langsung sekali. Karena di usia remaja ini anak-anak kan mencari self-identity. Dan on the other hand, hubungan dengan orang tua mulai agak menjauh. Kalau orang tua tidak bangun bonding ini sejak anak-anak masih dini, yang tadi tuh hidupnya dengan mbak doang, terus tiba-tiba remaja, dia kepengen untuk bisa, sebentar, ini kok telepon masuk ya. Di samping saya, maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, berarti ketahuan live ya. Benar. Iya, Bu Monik, maaf tadi. Jadi, sampai di mana tadi sesi sampai ke distract ini. Oke, bicara tadi, di mana anak-anak tidak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, mereka tidak bisa mengungkapkan karena dia tahu pasti dia akan dihakimi. Dia pasti akan dihukum, quote and quote, fasilitas yang dia dapatkan akan ditarik. Gitu. Ya.
ya kan? Ya. Karena hubungan antara orang tua dan anak, kalau di usia 0 sampai 6 tahun kita punya otoritas penuh. Karena anak-anak belajar fondasi, kita bicara bijaksana hidup, self image, takut akan Tuhan, itu mulai dari usia yang begitu dini. Fondasi itu. Jadi kalau bikin rumah, cakar ayamnya itu yang untuk bisa menopang. Jadi kalau kita bicara pohon gitu ya, akarnya di sana dulu. Nah kalau sekarang akarnya itu nggak ada, orang lain yang buat, dia bangun dengan alas yang fondasi yang tidak kuat, begitu datang gempa sedikit saja, 4 skala Richter, dia udah roboh semua. Ya. Gitu. Jadi buat saya benar-benar harus masuk dalam kehidupan anak-anakmu. Ya. Karena kalau sampai self identity dia yang harusnya dia dapatkan dengan baik, dia dapatkan dari teman yang salah, anak-anak ini akan biasanya salah jalan terus. Gitu. Apalagi kalau sudah kayak begini, kita kirim ke luar negeri. Ya. Di sana tidak ada pelayanan kan, maksudnya yang face to face seperti dulu, tapi dengan Zoom seperti ini, anak-anak ini akan kembali dengan habitnya yang lama pada saat dia di Indonesia. Nah ini yang terjadi di mana? Di ruang konseling saya juga, Ibu Monik. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Jadi kita harus melarang, maksudnya melarang secara halus gitu, atau membiarkan aja anak-anak kita tetap di dalam chat, di dalam Discord, tetapi kita mengontrol dari kejauhan gitu loh, Bu, maksudnya. Kalau buat saya diajak bicara. Diajak bicara saja ya. Diajak bicara, masuk di sana, ada diskusi di situ, ajak dia untuk berpikir apa yang dilakukan, minta dia untuk ungkapkan apa sih yang dia cari di sana misalnya. Tapi dengan benar-benar sudah dengan posisi Anda sebagai seorang yang mendengar. Karena biasanya anak-anak ini sulit sekali untuk bisa bercerita, karena kalau sudah ketahuan kayak gini, kita cenderung untuk ngomel. Kita cenderung untuk memberikan nasihat. Belum sempat anaknya bercerita, ya kita udah ngomel dulu. Langsung buka ayat Alkitab. Ini salah loh, kamu nggak boleh kayak gini. Lihat setiap apa gitu, semua ayat. Anak akan mute, shut down, yang malah ke depannya dia akan lebih berhati-hati lagi supaya kamu nggak bisa buka. Dia akan cari cara bagaimana supaya kamu nggak bisa buka. Percaya deh, mereka itu super duper canggih kalau udah bicara tentang membobol, ya nggak sih? Nah kita ibu-ibu, saya aja ya kalau boleh jujur sih ya, saya sendiri aja bisa dikatakan yang super gaptek gitu. Jadi kalau bicara masuk mau udah yang kutak-katik di dalam gitu ya, kalau bukan karena jadi parenting seminar dengan cara, mungkin saya juga nggak bisa kali. Ini kan dipaksa saya untuk belajar gitu. Tapi kalau untuk masuk di mau hack orang, untuk bisa breakdown semua saya nggak ngerti lah bahasa teknologi. Anak-anak 11-12 tahun nih, wow, kalian tuh bisa jadi kayak quote and quote dibego-begoin. Sekali lagi poinnya pokoknya kedekatan kita dengan anak kita ya Bu ya. Betul. Sebagai teman. Nggak bisa dibiarkan, tapi juga nggak bisa sebagai teman, Ibu Monik. Karena di bawah 18 tahun itu masih usia anak. Kenapa saya bilang nggak bisa jadi teman juga? Teman pada saat kita lagi berbicara, jadi hargai dia. Lebih banyak mendengar, lebih banyak memfokuskan, tatap mata dengan dia. Tapi harus ingat, kalau teman dan teman, berarti kalau saya berteman sama Ibu Monik, ada win-win solution kan? Kalau Ibu nggak suka dengan misalnya di ngomongin apa gitu, saya harus jaga. Saya nggak bisa masuk terlalu dalam kehidupan pribadi Ibu. Kalau kita berteman ya, bukan antara psikolog anak dan pasien. Enggak, kalau sama pasien atau klien, dia harus transparan. Tapi bicara teman, kita harus respect satu sama lain dalam arti menjaga, nggak bisa masuk terlalu dalam. Tapi di sini kita orang tua, dan dia masih ada di bawah atap kita, under our roof.
gitu loh. Hmm. Otorisasi masih di tangan kita. Jadi bagaimana memainkan ini butuh seni yang luar biasa Ya. supaya anak respect kepada kita, tapi sekaligus bisa bicara dengan Ya. kita. This is really Ya. an art. How to win their heart and to respect you at Ya. the same time. Ya. Ya. Nah, ini butuh proses, butuh seni, butuh keterampilan, butuh pengetahuan. Karena kita punya anak tidak dibekali dengan itu. Ya. Ya kan? Kita Ya. punya anak kan tiba-tiba, oke, kalau udah SMA, udah punya pacar belum? Jangan punya pacar ya, selesain dulu. Kalau udah kuliah, udah mau deket-deket nih di akhir semester gitu, udah mau skripsi, udah punya pacar belum? Gitu ya. Udah boleh lah, kayaknya kan kamu sudah mau graduation, cari pacar lah. Nah, begitu sudah mulai kerja gitu ya, atau mulai bisnis, ditanya, kapan menikah? Ya kan? Sudah menikah ditanya, kapan punya anak? Ya enggak? Kalau sudah punya anak 2 cewek, ayo dong yang ketiga, kapan punya yang cowok? Gitu ya. Kalau punya cowok ditanya, ih lucu loh kalau punya anak perempuan, bisa didandanin. Ya enggak? Tapi tidak pernah mempersiapkan diri, sebelum saya menikah, saya mesti ngapain? Saya yakin dengan fellowship and DC Women ini, banyak sekali sel-sel komunitas di mana para calon orang tua dipersiapkan untuk menjadi orang tua seperti apa. Ya nggak sih? Diperkuat dengan knowledge. Karena menjadi orang tua beneran nggak ada sekolahnya. Jadi begitu anak lahir, kita jadi menganggap anak itu, aduh, ya harus ada suster. Kalau ada satu anak, punya 3 suster, atau punya 2 suster. Saya punya anak di dalam konseling saya, anaknya itu waktu crawling, dibikin karpet. Anak itu tidak boleh keluar dari karpet itu. Jadi benar-benar dibatasi dan susternya tuh jaga di setiap sudutnya. Tahu nggak anak ini sekarang jadi seperti apa? Benar-benar manja. Dia Olimpiade Math juara, tapi selama online ini kukunya itu 3 cm, nggak pernah mandi, 1 bulan sekali mandi aja udah bagus, nggak pernah sikat gigi, tapi akademiknya bagus banget. Benar-benar cuma teriak kalau mau makan. Ya, jadi memang balik lagi tadi, bagaimana mengatur ini menjadi satu seni, dan itu semuanya butuh terus proses belajar. Berikutnya ya Bu ya, saya memiliki anak usia hampir 14 tahun, kelas 3 SMP Bu. Dari kecil anak ini cenderung mandiri dalam mengatur diri sendiri. Anak ini memang bukan tipe yang banyak mengobrol dan sebagainya. Sejak pandemi, anak ini jarang mau keluar rumah dan lebih suka waktunya di rumah. Selain dari kegiatan belajar, waktu lain dia suka nonton YouTube tentang reality show Korea yang lucu-lucu. Tetapi dia tetap setia saat teduh, berdoa, ibadah online. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat anak ini semakin jutek. Terutama kalau kita nanya-nanya sesuatu yang ringan, jutek gitu Bu. Tetapi kalau sedang good mood, dia banyak cerita. Nah, bagaimana cara menghadapi anak yang jutek ini supaya nggak jutek-jutek lagi? Dan bagaimana kita meresponnya sebagai orang tua? Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Monik. Jutek jangan dihadapi dengan jutek, ya kan? Keras yang dihadapi dengan keras. Batu hadapan dengan batu ya pecah gitu loh. Jadi bagaimana kita orang tua melihat ini? Yang mungkin juga juteknya dapat dari sekelilingnya kan? Anak itu kan apa ya? Peniru ulung, ya nggak sih? Dia meniru dari sekelilingnya. Mungkin aja dia dapatkan itu dari mana? Gitu sejak kecil. Bagaimana menjawab dengan jawaban yang jutek? Mungkin Anda atau mungkin siapa gitu ya? Saya nggak tahu. Mungkin kita perlu refleksi diri. Nah, kalau itu didapatkan dari diri kita atau dari sekeliling dia, ya berarti anak ini tidak serta-merta menjadi dia hari ini. Buat saya butuh satu keterampilan untuk masuk dengan dia. Kalau memang itu kita dulu misalnya ya dengan jutek tanpa disadari, mungkin mulai berubah. Pendekatannya, approach-nya nggak bisa dengan jutek juga. Mungkin ibunya waktu mau bicara dengan anaknya kan berharap dia pasti ini jutek nih. Ya, belajar pernapasan. 4, 7, 8. Gitu ya. Jadi sebelum bicara gitu, tarik napas dulu.
4 detik gitu ya, tahan 7 detik, baru buang pelan-pelan 8 detik. Ya kan? Coba kita praktek ya, dari anak-anak jutek. 4, 7, 8. Jadi tarik napas dari perut. Tahan 7 detik. Ya, kalau belum bisa 7 detik, ya misalnya nggak biasa untuk meditasi. Yes, Natalia. Buang pelan-pelan 8 detik. Tahu nggak? Pada saat kita belajar untuk bisa breathing teknik, ya, pada saat kita panik, pada saat kita cemas, pada saat kita khawatir, pada saat kita tarik napas dari perut ini dengan 4 detik, oksigen itu masuk di paru-paru kita, masuk di otak kita, tahu nggak? Napas kita yang tadinya kepengen marah juga karena dengerin si jutek, kan kita jadi pendek, kenapa sih kepengen marah kan? Orang marah kan gitu ya, emosinya jadi, napasnya jadi pendek. Praktekkan teknik ini 4, 7, 8. 4, 7, 8. Nggak jadi marah biasanya. Terus jangan lupa bawa dalam doa. Waktu tarik napasnya bawa dalam, ya Tuhan, ini kan anak lu titipin ya sama gue gitu ya. Beri gue kesabaran dong gitu ya, ngadepin dia. Please Lord Jesus, help me to get through and to talk to her, to talk to him. In Jesus name, I have prayed. Gitu. Mungkin dengan berdoa seperti itu, you belajar to control your emotion, you ask from His help, gitu ya, bantuan, Tuhan bantu saya. Percaya deh, setelah itu dirimu juga nggak jadi cuek. Oke, terus lihat mukamu gitu di kaca, udah jadi cantik belum? Pakai lipstick lah, biar mukanya agak cantikan sedikit gitu ya. Ya nggak sih? Udah bajunya dasteran, nggak karu-karuan gitu ya, kagak make up gitu. Terus marah pula, ikutan jutek pula. Coba praktekin di depan kaca. Ya. Sebelum melakukan. Jadi 4, 7, 8. 4, 7, 8. Ya. Thank you, Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ibu, anak saya lahir di tahun 2004. Waktu kelas 5, dia bercita-cita menjadi YouTuber. Yang saya belum mengerti. Berjalannya tahun, dia suka menggambar anime dan mau kuliah di DKV. Yang saya bingung bagaimana masa depan kelulusan DKV nantinya. Yang saya belum kebayang. Sedangkan kuliah di DKV cukup mahal dan yang bagus ada di ITB. Bagaimana pendapat Ibu atas kebingungan saya ini? Baik, terima kasih. Minat dan bakat. Jadi bicara minat, kalau minat itu berarti dilatih. Oke, nurture artinya dilatih. Jadi support system, orang tua, lingkungan, guru, sekolah, rumah, itu melatih dia. Bakatnya mungkin nggak terlalu ada. Sedangkan bakat adalah nature, artinya genetik. You lahir dengan genetik itu. Tapi dengan bakat juga harus dilatih. Ya, jadi minat dan bakat. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, kalau buat saya, anak ini harus konseling dulu, ya, untuk tahu minat dan bakatnya. Karena mungkin menjadi content creator atau apapun yang bentuknya mungkin dengan seni, mungkin dia misalnya mau jadi chef atau dia mau jadi gamer gitu ya, mau jadi hal-hal yang membutuhkan kedua ini, minat dan bakat, itu harus dilihat. Kalau sampai dia hanya sekedar suka, tapi bukan minat dan bakatnya ada di situ, begitu mereka masuk di satu penjurusan, kan terkumpul semua yang minat bakatnya hebat. Belum tentu dia bisa lewati itu dengan baik. Saya ambil contoh, misalnya anak saya yang pertama, si Joshua, SMP bilang nanti dia mau masuk sekolah musik gitu. Karena memang dari kecil anak-anak semuanya bisa alat musik instrumen. Suaranya juga bagus. SMA dia masih ngomong hal yang sama. Jadi saya dampingi gitu untuk lihat. Dan saya melihat bahwa minat dan bakat ini harus didampingi untuk dilihat. Karena pada saat ini hanya sekedar minat yang tidak punya bakat, ya, dan orang tua apalagi tidak mendorong, anak-anak ini nanti takutnya malah gagal di tengah jalan.
Jadi buat saya dampingi, kalau Anda tidak bisa, karena kalau saya sendiri kan psikolog anak ya, jadi paling tidak saya punya ilmu untuk bisa mendampingi anak. Kalau tidak punya itu, kalau buat saya lebih baik counseling. Cari, saya nggak bilang saya gitu, bisa banyak sekali psikolog-psikolog anak remaja di luar sana gitu ya, yang Anda bisa pilih untuk bisa mendampingi anak ini mengetahui minat dan bakatnya itu di mana. Gitu. Karena begitu, kalau misalnya contohnya ambil kayak si Joshua masuk di S1 di Australia, di Sydney saat itu, di mana sekolah dia yang terbaik untuk bicara tentang musik, di sana kumpul seluruh dunia gitu yang ke sana, dan yang luar biasa talentanya, yang hanya dengar 1-2 not tahu mainnya di mana, itu lagu apa. Ngerti nggak sih? Tapi kalau anak kita hanya bisa genjreng, hanya main piano sekenanya gitu ya, ya mungkin dia sudah sampai di advance, mungkin dibandingkan dengan temannya yang tidak pernah belajar piano, tidak pernah belajar violin, tidak pernah belajar musik lainnya, dia kelihatannya hebat. Tapi begitu dipertemukan dengan semua orang hebat, ternyata dia biasa aja. Jadi buat saya, perlu betul-betul satu bijaksana untuk bisa melihat ini. Gitu. Sebelum nanti malah dia hanya bisa itu, lalu dia gagal di sana. Malah bisa breakdown. Jadi benar-benar bagus banget pertanyaannya, mungkin ini bisa untuk yang lain juga. Gitu. Tapi kalau betul-betul itu di sana, dia bisa justru diasah, justru dia bisa menonjol, malah benar-benar spesifik sekali passion dia, dan dia bisa pakai dan dia nikmati. Kan choose a job that you love, and you don't have to feel like you're working a single day in your life. Cari pekerjaan yang kamu sukai, ya jurusan yang kamu sukai, sehingga waktu itu menjadi pekerjaan, profesi kamu, nggak berasa kerja. Karena kamu nikmati itu. Ya kan? Bayangkan orang kuliahnya akuntansi, karena dipaksa mamanya, biar dapat kerja gampang, atau di finance. Tapi sebenarnya dia sukanya masak, tapi nggak didukung. Begitu kerja di finance, gitu ya, ya hilang ngitungin bukan duit gua juga gitu, nolnya banyak begini gitu. Gua nggak suka ini. Tiap hari ketemu hari Senin, I hate Monday. Lihat muka bos kayak gitu kan. Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya dia betul-betul bagus jadi chef, dia benar-benar dari kecil kita lihat memang bakatnya di sana, kita latih dia di situ dengan yang tepat, kita kasih dia kesempatan untuk mencoba masuk di sekolah chef, dia akan menonjol sekali, gitu loh. Dia akan nikmati tiap hari bangun, hari ini gue mau gimana ya, happy gitu loh, bersenang-senang, karena that's the job dia yang dia impi-impikan dari dulu. Tapi mesti hati-hati, butuh ketelitian untuk hal ini. Mungkin itu kali Bu Monik. Thank you Bu. Pertanyaan berikutnya, adakah tips untuk memberikan saran bagi para remaja agar bisa membedakan real world dan virtual world? Oke, ini yang tadi tuh, yang nomor 1 tadi saya jelasin, yang karakteristik daripada anak remaja generasi milenial ya. Kalau mereka sudah ketemu temannya ini, dan dia bisa lihat wajahnya, dan dia bisa nyaman sekali ngobrol, ya, dan biasanya selalu nyaman, mereka tidak akan dengar Anda sih. Ya. Kalau toh dia dapatkan pengalaman misalnya yang salah nih, misalnya dia ditipu kah, ternyata orang ini adalah orang tua, ya oke, saya ambil contoh begini. Sampai dia dapat pengalaman yang jelek dan ketahuan. Anak remaja umur 13 tahun. 13 tahun, anak ini masih SMP. Satu hari, hanya karena orang tuanya kembali lagi dengar dari seminar saya. Dia iseng cek HP anaknya, dan ternyata anaknya sudah berhubungan dengan satu laki-laki, usianya ngakunya 17 tahun. Oke, itu aja dia merasa, waduh, udah tua banget, anak SMA gitu ya, udah 4 tahun. Udah chat selama 3 bulan, dari Januari sampai Maret di tahun ini. Begitu intens sekali, ditemenin dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anak 13 tahun ini. Dan semuanya itu isinya masturbasi, isinya foto, video, vagina, payudara, telanjang, bahkan
dia sudah masuk ke sextortion, artinya diperas dengan uang. Tapi anak ini menikmati karena dibikin sama-sama bisa bikin PR, ditemenin, ditaruh, dipantengin gitu ya sama cowok ini. Dan pada saat orang tuanya tahu, ini datang dari keluarga betul-betul kelas A ya, bisa saya bilang A+. Jadi punya kuasa, punya power, dan punya uang untuk bisa melacak dengan gampang. Marah sekali, terus dia laporkan ke pihak yang berwajib, dan akhirnya ditangkap dalam setengah jam. Tahu nggak laki-lakinya umur berapa? 38 tahun. Tahu nggak profesinya apa? Tahu nggak profesinya apa? Yang narik-narik kabel di jalan buat PLN. Anaknya begitu sudah tahu ini ketangkap, ada wajahnya gitu ya, difoto sama bapaknya, sama mamanya. Dia tetap nggak peduli loh, karena cintanya 3 bulan itu sudah luar biasa besarnya. Begitu dipisahkan, anak ini seperti zombie, nggak mau makan, nggak mau belajar, nggak mau tidur. Pada jelas-jelas dia tahu ini 38 tahun. Oke, jadi memang penting sekali jangan sampai kebablasan. Penting sekali untuk bercerita, ngobrol dengan anak. Bukan hanya di hari Sabtu Minggu aja, atau kasih waktu sisa-sisamu. Kita biasanya kalau udah, ya ada waktu sisa, kasihlah sama anak tanya-tanya doang gitu ya. Itu sih. Oke, mungkin saya kembalikan ke Ibu Monik ya. Bu, anak saya usia 10 tahun, sejak kecil sampai sekarang kita selalu berdoa bersama, serta menanamkan dan mengatakan bahwa you are precious. Kamu berharga di mata Tuhan, kamu baik, kamu bisa, dan kamu pintar. Tetapi beberapa bulan ini, kalau kita perkatakan itu, dia selalu jawab, I doubt, saya ragu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya Bu ya? Sebagai info tambahan, dia main Discord. Oke. I doubt karena dia sudah punya second, third, fourth, fifth opinion dari teman-temannya, ya kan? Dia sudah punya perbandingan dari sosial media. Dia bisa melihat diri dan terus berkaca, keluar dari diri, melihat diri. Kalau kita bicara Jean-Paul Sartre, jadi self being ini tidak terbentuk dengan baik. Karena biasanya yang terjadi di dalam lingkungannya bukan itu yang dia rasakan, gitu. Tapi jangan putus asa, lakukan itu terus, tapi tidak dengan sekedar kata-kata. Ya kan? Karena kalau dengan kata-kata Anda tidak tahu apa yang dia alami, apa yang conversation, percakapan yang terjadi di Discord, siapa temannya, gitu. Hal-hal apa sih yang membuat dia bisa beranggapan bahwa distorsi daripada self-image ini jadi berubah. Remaja, again, peralihan, hormonal semuanya berubah. Perbandingan di depan mata. Dulu kita dengan teknologi kulkas, televisi, kita bandingkan dengan siapa? Coba, kita flashback. Kita bandingkan cuma sepupu kan? Dengan tetangga. Ya nggak sih? Itu pun bisa bikin kita mengalami bullying kalau kita di sekolah. Bisa ada perbandingan antara kita dengan sepupu. Ya kan bisa keluar kata-kata dari popo, akong, nai-nai, ama gitu kan, atau QQ, kuku kita yang bisa bilang, "Lu kok begitu sih, hitam dekil, enggak kayak ini mama kamu, kok hidung lu kurang mancung sih? Pesek deh, kayak papanya." Ngerti nggak sih? Itu aja bisa membuat kita down gitu. Kebayang nggak kalau anak-anak ini setiap detiknya perbandingan itu di depan mata? Jangan bilang anak-anak yang mencari identitas diri. Bagaimana dengan anak-anak yang juga mengalami distorsi self-image ini dalam kehidupan dia sehari-hari datang dari orang tua? Jadi kalau buat saya, jangan menyerah, tetap hadir dalam kehidupan anakmu, cari tahu apa yang dia alami, ngobrol di sana, waktu saat teduh, waktu berdoa, terus hadir. Karena kalau tidak, anak-anak ini akan loss of track, gitu ya.
Mungkin Ya. itu Bu Moni. Ya, karena waktu ya Bu ya, kita harus menyudahi tanya jawab ini. Padahal Baik, banyak Bu. sekali pertanyaan yang masuk buat teman-teman yang tidak keburu waktunya, saya minta maaf juga. Ya, terima Nggak kasih apa-apa. sekali lagi buat Ibu Novita yang sudah begitu jelas menjawab pertanyaan kita, menjawab kegalauan para ibu-ibu. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Ibu Novita dimanapun Ibu berada. Nah, buat Terima ibu-ibu, kasih. ya, buat ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Pertama yaitu Ibu Dona Luisa, Ibu Agneta, Ibu Lindayani, Ibu Liusanti, dan Ibu Tuti Chong. Nanti bisa menghubungi saya untuk nanti saya, Ibu Novita akan kasih buku ya Bu ya, untuk 5 ya. Di nomor 0816 95 74 70. 0816 95 74 70. Bu, ada pertanyaan juga, gimana kalau kita mau membeli buku Ibu? Beli di mana? Oh, baik. Ini semua buku saya di Gramedia sih. Oh, di Gramedia ya, Bu. Gramedia, nanti juga buku ini ada e-booknya. Mereka mau produksi lagi dengan e-book, tapi untuk sementara ini hanya ada di Gramedia. Tapi kayaknya Tokopedia juga di marketplace ada deh. Oh, oke. Marketplace mungkin bisa ke sana. Ya, mohon maaf bisa. Waktunya terbatas banget karena saya ada konseling setelah ini, lalu Ya. ada Metro TV juga nanti jam 2.15 live bicara tentang anak kecerdasan majemuk juga. Terima kasih banyak Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak teman-teman semua. Berarti kalau waktunya nggak cukup, nanti diundang lagi di NDC ya. Iya, segera dihubungi Bu. Oke, semangat teman-teman semua, ibu-ibu semua yang membekali kita. Terus terang, anak-anak saya sih sudah besar Ibu. Tapi tema Ibu ini Ruka Hiono.